Dalam Battle Through the Heavens episode 181 kali ini, di perjalanan menuju Pulau Naga Timur, Xiaoyan mencegat 3 Dousheng dari suku Tianyao Huang. Tanpa ragu, ia menantang Kun Huang dan Ying Huang sekaligus. Begitu pertarungan dimulai, Xiaoyan langsung menunjukkan kekuatan luar biasa. Satu pukulan menghantam Kun Huang hingga terpental dan memuntahkan darah. Menyadari situasi memburuk, Ying Huang bergabung menyerang. Namun menghadapi 2 Dousheng veteran, Xiaoyan tetap tenang dan mendominasi dengan jari Huang Quan dan telapak Huang Quan, perlahan menekan mereka. Di sisi lain, Feng Huang terdesak oleh Yao Ming, membuat Kun Huang dan Ying Huang semakin panik. Xiaoyan pun membangkitkan tanda klan Xiao. Aura mengerikan meledak dan kultivasinya menembus Dousheng bintang 2. Memanfaatkan celah, ia melancarkan telapak Huang Quan berlapis api surgawi, menghantam kedua lawan hingga tubuh mereka hancur parah dan tak lagi mampu bertarung. Xiaoyan segera menyegel Kun Huang dan Ying Huang, lalu menjebak seluruh ahli Tianyao Huang yang berusaha kabur. Dengan cepat dan brutal, pertempuran berakhir. Ia lalu mengancam Feng Huang dengan nyawa para sandera, memaksanya menghentikan perang. Melihat kondisi kedua saudaranya, Feng Huang tak punya pilihan selain menarik pasukan Tianyao Huang dengan penuh kehinaan. Sementara itu, Feng Qinger terdiam putus asa, menyadari jarak kekuatannya dengan Xiaoyan kini tak terkejar. Yao Ming tertawa puas, memuji dominasi Xiaoyan. Tanpa menunda, Xiaoyan memimpin pasukan menuju Pulau Naga Timur untuk menyelamatkan Ziyan. Namun di tengah jalan, ia merasakan fluktuasi energi aneh. Saat tiba, terlihat He Qing dan tetua Zuli dikepung. Tubuh mereka penuh luka. Musuh berasal dari 3 pulau naga pemberontak, dipimpin 2 tetua Dousheng tingkat tinggi. Dari teriakan mereka, jelas bahwa 3 Raja Naga melancarkan serangan total untuk memusnahkan Pulau Naga Timur dan membunuh Ziyan, pewaris darah Kaisar Naga. Salah satu tetua, Huozhan dari Pulau Naga Utara, langsung menyerang. Dengan satu telapak tangan, ia menghantam He Qing hingga muntah darah dan terlempar jauh. Meski berada di puncak Daozun 9 putaran, He Qing sama sekali bukan tandingan Dousheng. Serangan balasannya justru membuat lengannya hancur, tubuhnya terkapar di ambang kematian. Huozhan mencibir, mencengkeram kepala He Qing dengan cakar naga. Sedikit tenaga saja cukup untuk membunuhnya. Ia mengejek bahwa Ziyan telah dikepung, dan Pulau Naga Timur akan segera musnah. Tetua Zuli hanya bisa meraung marah dari kejauhan, tak mampu menolong. Kesadaran He Qing memudar. Ia pasrah menunggu mati. Namun tiba-tiba, sebuah tangan dingin menekan kepala Huozhan. Suara tenang terdengar. Menurutmu, siapa yang lebih cepat? He Qing membuka mata. Di sampingnya berdiri Xiaoyan. Tubuh Huozhan langsung membeku. Ketakutan menelan seluruh indranya. Dengan suara gemetar, ia mencoba bernegosiasi, menghitung sampai 3 dan melepaskan He Qing bersamaan. He Qing justru memohon Xiaoyan agar langsung membunuh Huozhan, menukar 1 nyawa dengan 1 nyawa. Xiaoyan hanya tersenyum tipis, lalu menyetujui usulan Huozhan. Begitu hitungan selesai, tekanan di kepala Huozhan menghilang. Ia segera melepaskan He Qing dan mundur cepat. Saat itulah ia benar-benar melihat wajah Xiaoyan, seorang pemuda yang terlalu muda. Rasa ragu pun muncul. Ia segera mengancam, menyebut urusan internal suku naga kuno Taishu dan keberadaan 3 Raja Naga untuk menekan Xiaoyan. Xiaoyan tidak menanggapi. Ia hanya membantu He Qing berdiri dan memberinya pil pemulih. Saat He Qing menyesal telah melewatkan kesempatan membunuh Dousheng, Xiaoyan berkata singkat, menangkapnya tidak perlu ditukar dengan nyawamu. Di sisi lain, tetua setengah naga yang melawan Zuli akhirnya menyadari kejanggalan. Zuli memanfaatkan celah itu untuk mundur ke sisi Xiaoyan. Meski terkejut melihatnya, Zuli justru mendesak agar Xiaoyan segera pergi, menganggap situasi ini terlalu berbahaya. Melihat Xiaoyan yang muda, Huozhan kembali angkuh, berteriak bahwa Xiaoyan telah kehilangan kesempatan dan tak bisa kabur lagi. Xiaoyan hanya berkata datar, Dousheng tingkat menengah berani berteriak di hadapanku? Detik berikutnya, tubuh Xiaoyan menghilang. Wajah Huozhan berubah drastis. Ia mundur sekuat tenaga, namun sebuah tangan besar menembus ruang dan kembali menekan kepalanya.
Xiaoyan muncul dengan tatapan dingin. Bergerak sekali lagi, kau mati. Huojan gemetar ketakutan. Dengan suara serak, ia berteriak, Kau! Dao Sheng! He Qing dan Julie terpaku. Beberapa tahun lalu, Xiaoyan masih Daozun bintang 5. Kini, ia telah menjadi Dao Sheng sejati. Xiaoyan mengetukkan jarinya ringan. Segel kekuatan terbentuk, dan seluruh kekuatan Huojan langsung disegel. Xiaoyan melemparkan Huojan ke arah He Qing dengan sikap acuh, seolah sedang membuang sampah tak berguna. Tubuh Huojan melayang di udara, lalu jatuh dengan keras. Di kejauhan, tetua setengah naga yang menyaksikan adegan itu langsung diliputi ketakutan mendalam. Seorang Dao Sheng setengah langkah, sosok yang biasanya dipuja dan ditakuti, ditundukkan dengan begitu mudah, tanpa perlawanan berarti. Hatinya langsung runtuh. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera memerintahkan pasukannya untuk mundur dan kabur, berniat melapor kepada pihak atas sebelum semuanya terlambat. Jangan biarkan mereka lolos, teriak Julie dengan wajah tegang. Namun Xiaoyan tetap berdiri tenang, ekspresinya datar, seolah semua itu sudah berada dalam perhitungannya. Tak lama kemudian, aura dingin dan suram tiba-tiba menyelimuti langit. Dari kejauhan, Yao Ming muncul memimpin pasukan suku ular dunia bawah 9. Sosok-sosok itu melesat seperti bayangan neraka, langsung menyergap para pelarian. Jeritan menggema sesaat, lalu lenyap. Tak satu pun musuh berhasil kabur. Xiaoyan mengangkat tangan, menyegel seluruh tawanan dengan teknik ruang, lalu menyerahkan mereka kepada He Qing untuk ditangani. Setelah itu, ia memperkenalkan Yao Ming dan pasukannya kepada Julie. Awalnya, Julie tampak waspada. Aura kelam suku ular dunia bawah 9 membuatnya refleks bersiaga. Namun begitu ia mengetahui bahwa mereka datang sebagai bala bantuan, ekspresinya langsung melunak. Bahkan napasnya terasa jauh lebih lega. Akan tetapi, ketika Xiaoyan menanyakan kondisi Pulau Naga Timur, wajah Julie langsung menggelap. Keadaannya sangat buruk. Ucapnya berat. 3 Pulau Naga telah melancarkan serangan tanpa ampun. Sebagian besar wilayah Pulau Naga Timur telah jatuh. Pertahanan terakhir kini hanya bertahan di Istana Naga Inti. Lebih parah lagi, Ziyan sedang bertarung sendirian. Ia dikepung oleh 3 Raja Naga di medan tempur ruang hampa. Mendengar itu, mata Xiaoyan langsung memancarkan kilatan dingin. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia segera bergerak. Saat mereka tiba di atas Pulau Naga Timur, pemandangan kehancuran langsung menyambut mata. Tanah retak, gunung runtuh, dan api perang berkobar di segala penjuru. Ledakan energi Douqi terus mengguncang pulau, membuat ruang bergetar tak stabil. Xiaoyan menyapu pandangannya, mencari satu sosok tertentu. Namun Ziyan tak terlihat. Hingga tiba-tiba, sebuah fluktuasi energi yang sangat dahsyat meledak di kejauhan, membuat ruang hampa beriak hebat. Di sana, sebuah cincin cahaya raksasa melayang di kehampaan. Di sanalah Ziyan bertarung. Ziyan kini telah berubah sepenuhnya. Tubuhnya dilapisi zirah naga berwarna emas gelap, memancarkan kilau dingin dan agung. Di tangannya, ia menggenggam tombak raksasa, yang seolah ditempa dari inti langit dan bumi. Aura Kaisar Naga menyebar luas, dingin, menekan, dan penuh kewibawaan. Ketiga Raja Naga yang mengurungnya semuanya berada di tingkat Dao Sheng bintang 3. Sementara Ziyan, berkat kekuatan tubuh Kaisar Naga, telah melangkah ke Dao Sheng bintang 4. Meski begitu, perbedaan jumlah membuatnya tertekan. Ia masih mampu bertahan, namun kelelahan jelas mulai tampak di setiap gerakannya. Kekalahan. Tinggal menunggu waktu. Sebelum Xiaoyan sempat mendekat, patroli musuh lebih dulu menemukan mereka. Seorang Daozun puncak melayang ke depan, wajahnya dingin dan penuh kesombongan. Serang! Hancurkan mereka! Xiaoyan hanya melirik sekilas. Dengan suara pelan namun mengandung tekanan mutlak, ia berkata, hancur. Dalam sekejap, seluruh serangan Dao Qi yang melesat ke arah mereka meledak dengan sendirinya. Gelombang tak terlihat menyapu medan, langsung melenyapkan puluhan prajurit naga seperti daun kering diterpa badai. Wajah Daozun itu pucat pasi. Ia hendak mengangkat tangan untuk mengirim sinyal darurat. Namun satu telapak tangan Xiaoyan telah melayang ke depan. Pah! Tubuh Daozun tersebut langsung meledak menjadi kabut darah.
Bahkan jiwanya tak sempat melarikan diri. "Bala bantuan musuh sedang datang!" teriak Julie panik. Xiaoyan mengangguk ringan. Masuk ke istana naga inti. Ia segera memimpin mereka menerobos langit. Di tengah jalan, pasukan musuh kembali menghadang, termasuk beberapa dousheng setengah langkah. Xiaoyan membuka mulutnya. Api surgawi menyembur keluar, bagaikan lautan neraka. Gelombang api berwarna beraneka ragam menyapu langit, memaksa musuh mundur dengan jeritan ketakutan. Bahkan para dousheng pun tak berani maju sembarangan. Saat mereka tiba di atas istana naga inti, suara menggelegar tiba-tiba mengguncang langit dan bumi. Siapa yang berani mengganggu urusan 3 pulau naga? Ruang bergetar hebat. Sebuah sosok raksasa melangkah keluar dari kehampaan. Xuanmo, Panglima Pulau Naga Barat, seorang dousheng bintang 2. Tekanan auranya membuat langit menggelap. Xiaoyan mengibaskan lengannya, mengirim Zuli dan yang lainnya masuk ke dalam istana. Setelah itu, tubuhnya mulai membesar, berubah menjadi raksasa emas yang memancarkan kekuatan murni. Tanpa sepatah kata pun, 2 kepalan raksasa saling bertabrakan. Bom! Benturan dahsyat itu mengguncang langit. Badai energi menyapu prajurit di sekitar, melempar mereka seperti boneka rusak. Ini adalah adu kekuatan murni, tanpa teknik, tanpa tipu daya. Xiaoyan mundur 1 langkah, namun Xuanmo terhuyung beberapa langkah ke belakang, bahkan meremukan ruang di belakangnya. Wajah Xuanmo langsung berubah drastis. "Siapa kau?" hardiknya. Xiaoyan tetap diam. Pada saat itu, 2 aura kuat melesat datang. Jumu dari Pulau Naga Barat, Lishan dari Pulau Naga Selatan. Keduanya sama-sama dousheng bintang 2. Mereka mendesak Xuanmo agar segera mengakhiri pertempuran sebelum 3 Raja Naga berhasil menumbangkan Xian. Dari dalam istana naga inti, Tetua Agung Qingshan dan Julie muncul. Qingshan menatap Xiaoyan dengan penuh rasa hormat, lalu menyatakan terima kasih atas nama sahabat Kaisar Naga. Ketiga kubu saling berhadapan. Suasana menegang sampai ke titik kritis. Zumu dan Lishan mencibir Pulau Naga Timur, bahkan menyebut bahwa bala bantuan suku Tianyao Huang akan segera tiba. Tiba-tiba, Xiaoyan mengangkat tangannya. Kun Huang, dalam kondisi kekuatan tersegel, langsung terangkat ke udara, wajahnya penuh ketakutan. Dengan nada tenang, Xiaoyan berkata, "Bala bantuan Tianyao Huang, sudah kuantar pulang." Wajah Xuanmo, Zumu, dan Lishan langsung berubah pucat. Tanpa basa-basi lagi, Xuanmo mengayunkan tangan, memberi sinyal serangan. Langit dipenuhi hampir 100 sosok. Hampir 10 di antaranya adalah Dao Sheng, sisanya elit Dao Zun. Pulau Naga Timur tak gentar. Para prajurit dan tetua melesat ke udara, siap bertarung hingga titik darah penghabisan. Ketegangan mencapai puncaknya. Dari kejauhan, dari medan tempur Xian, ledakan energi yang jauh lebih dahsyat mengguncang ruang hampa. Pertanda perang besar benar-benar dimulai. Bentrok! Langit berubah menjadi lautan kekacauan. Di tengah badai perang itu, Xiaoyan bertarung bagaikan dewa perang, menghancurkan musuh satu demi satu. Namun pandangannya terus tertuju ke kejauhan. Di dalam lingkaran cahaya, Xian semakin terdesak oleh 3 Raja Naga. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Ia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Tatapannya tajam, setenang, dan sedingin danau purba sebelum badai besar meletus. Lalu, dengan suara yang menggema dan menembus hiruk-pikuk medan perang, ia berseru, "Tetua Agung Qingshan! Yao Ming! Para tetua! Tahan Xuanmo dan 2 tetua lainnya!" Suaranya mengandung tekanan tak terbantahkan. "Aku akan membantu Xian." Begitu kata-kata itu terucap, sayap tulang di punggung Xiaoyan bergetar hebat. Ruang di sekitarnya langsung beriak. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat menembus kehampaan, menerobos lapisan ruang demi ruang menuju satu tempat, ruang hampa terdalam, medan penentuan nasib suku naga kuno Taishu. Di sana, Xian bertarung sendirian. Sosok kecilnya berdiri di tengah kehampaan luas, dikelilingi aura kehancuran. Tombak Kaisar Naga di tangannya bergetar, memancarkan sinar emas gelap yang menyayat ruang.
Darah Kaisar Naga dan tubuh Kaisar Naga membuat setiap serangannya mengguncang kehampaan. Namun lawannya bukan satu, bukan dua, melainkan 3 Raja Naga. 3 eksistensi yang telah berdiri di puncak Dosheng, masing-masing berada di tingkat Dosheng puncak dengan fondasi yang mengerikan dan pengalaman tempur yang tak terhitung jumlahnya. Xian memang lebih unggul dalam darah dan garis keturunan, tetapi menghadapi 3 Dosheng puncak secara bersamaan membuatnya perlahan terdesak. Napasnya mulai berat. Gerakannya tak lagi setajam sebelumnya. Di antara ketiganya, Raja Naga Utara jelas yang paling berbahaya. Ia tidak terburu-buru menyerang. Ia mengendalikan ritme pertempuran dengan presisi dingin, menekan mental Xian sedikit demi sedikit, menunggu satu celah kecil, celah yang cukup untuk membunuh. Saat itu, Xian mengertakkan gigi. Aura Kaisar Naga di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ia mulai menyusun jurus pamungkas, jurus yang membutuhkan waktu singkat untuk dikumpulkan, tetapi memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Namun 3 Raja Naga tak akan memberinya kesempatan. Hancurkan dia! 3 aura mengerikan meledak bersamaan. Serangan gabungan meluncur seperti hukuman dari langit, mengunci seluruh ruang di sekitar Xian. Detik itu juga, sebelum serangan itu tiba, sebuah cahaya menyambar masuk ke medan tempur. Boom! Gelombang energi meledak di kejauhan. Serangan mematikan itu tertahan oleh kekuatan dari jarak jauh. Sesaat kemudian, sebuah sosok berdiri tepat di depan Xian. Punggungnya tegap, sayap tulang terbentang. Api samar berwarna-warni berputar di sekeliling tubuhnya. Xiaoyan! Xiaoyan! Xian terkejut. Namun keterkejutan itu langsung berubah menjadi kecemasan. Ia tahu betul kekuatan Xiaoyan saat ini. Dosheng bintang 1. Menghadapi 1 Raja Naga saja sudah berbahaya, apalagi 3. Pergi! Serunya cemas. Aku bisa menahan mereka. Beri aku 10 menit. Tidak, 5 menit saja sudah cukup. Xiaoyan menoleh sedikit. Tatapannya bertemu dengan mata Xian. Tenang. Pasti, tanpa sedikit pun keraguan. Serahkan padaku, ucapnya singkat. 3 Raja Naga mencibir serempak. Dosheng bintang 1? Berani berdiri di depan kami? Cari mati. Raja Naga Utara mengangkat tangan. Suaranya dingin seperti es purba. Bunuh mereka. Jangan beri celah sedikit pun. Xiaoyan menarik napas pelan. Ia tahu, jika ia mencoba adu kekuatan langsung, hasilnya hanya satu, kematian. Maka ia memilih jalan lain. Jalan yang paling berbahaya, namun juga paling mematikan. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar terang. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan meledak dari dalam tubuhnya. Teknik tingkat surga, tingkat tinggi. Ruang hampa bergetar. Huang Kuan Tiannu, raungan jiwa kuno mengguncang kehampaan. Gelombang jiwa tak kasat mata menyapu medan tempur seperti tsunami neraka, menembus pertahanan fisik dan langsung menghantam jiwa. Ini adalah kelemahan fatal suku naga kuno Taishu. Pung! Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan memuntahkan darah secara bersamaan. Jiwa mereka terguncang hebat, kesadaran hampir runtuh. Bahkan Raja Naga Utara pun terhuyung. Wajahnya memucat, kepalanya berdengung hebat, seolah dihantam palu raksasa. Namun Xiaoyan tahu, itu belum cukup, itu hanya umpan. Saat ketiganya terpukul oleh serangan jiwa, sebuah tubuh energi Xiaoyan muncul diam-diam di belakang mereka, seolah terlahir dari kehampaan itu sendiri. Di telapak tangannya, sebuah teratai perlahan berputar. Teratai api 5 warna. Indah, tenang, namun mengandung kehancuran mutlak. Saat Raja Naga Utara merasakan bahaya dan menoleh, yang ia lihat hanyalah senyum dingin Xiaoyan dan cahaya kehancuran yang memenuhi seluruh pandangannya. Bam! Ledakan dahsyat itu melahap ruang hampa. Cahaya 5 warna merobek kehampaan, menghancurkan keseimbangan medan tempur, dan mengguncang takdir suku naga kuno Taishu. Dengan kecerdikan, keberanian, dan perhitungan ekstrim, Xiaoyan menyatukan seluruh kartu trufnya, jiwa, api, tubuh, dan tekad ke dalam satu serangan pamungkas. Satu serangan yang